Selanjutnya, uh, kita masuk di lab learning the details text. Nah, dengan objektif kita akan research and analyze IoT applications vulnerabilities. Jadi pada dasarnya kita akan mencari dan juga menganalisis aplikasi IoT yang kekurangan atau kerentanannya. Dengan background, the Internet of Things atau IoT consists of digitally connected devices that are connected every aspect of our life, including our homes, offices, cars, and even our bodies to the Internet. With the accelerating adoption of IPv6 and the near universal deployment of Wi-Fi networks, the IoT is growing at an exponential pace. Industry experts estimate by 2020, the number of active IoT devices will be reached approximately 50, 50 billion. IoT devices are particularly vulnerable to security threats because security has not always been considered in IoT products design. Also, IoT devices are often sold with old and unpatched embedded operating system and software, required resources, PC or mobile device, and the internet. Jadi pada dasarnya translasi dari background dan scenario adalah bahwa the Internet of Things itu sudah mulai ada di mana-mana, mulai dari kehidupan sehari-hari, di rumah, di kantor, mobil, bahkan kadang ada di dalam tempat tubuh. Dengan akselerasinya IPv3 dan juga di mana Wi-Fi sudah akan secara universal, IoT sedang bergerak dalam kecepatan yang eksponensial. Dengan itu pasti akan uh, banyak sekali tantangan dan juga ancaman bagi IoT, tentu saja yang akan considered in IoT products design. Oke, untuk itu kita akan masuk pada conduct search of IoT application vulnerabilities. Using our favorite search engines, conduct a search for Internet of IoT's vulnerabilities. During your research, find an example of an IoT vulnerability for each of the IoT vertical: industry, energy system, healthcare, and government. Be prepared to discuss who might exploit the vulnerability and why, what cause of the vulnerability, and what could be done to limit the vulnerability. Some suggested resources to get this started on your search listed below. Jadi ini ada 3 link yang akan membawa kita ke beberapa website yang akan membantu orang dalam search tentang the vulnerabilities of IoT. Dengan catatan, kita bisa menggunakan web browser dari virtual machine agar device kita tidak terdownload secara tidak sengaja suatu malware dalam website yang kita kunjungi. Jadi yang pertama, what is the vulnerability? Yang saya temukan atau yang kita temukan dalam diskusi adalah lack of encryption. Encryption. Dan step 2, who might exploit it and explain. Yang pertama itu ada hackers, dan cyber criminal, dengan alasan untuk profit, ilegal, dan juga eksploitasi data. Selanjutnya ada competition, competition, dengan alasan mencari mendapatkan informasi dari perusahaan saing.
dan juga teroris groups. Teroris groups dengan alasan biasanya mereka teroris group biasanya dengan ada suatu ideologi ataupun bentuk motivasi yang tidak terlalu materialistik, tapi lebih ke statement mereka bahwa mereka adalah teroris, biasanya ideologi. Oke, step 3, why does the vulnerability exist? Kenapa kerentanan itu muncul? Ada banyak alasan yang kita bisa temukan, kita diskusikan dengan kelompok kami, tapi yang paling sering kita temui itu adalah cost consideration. Nah, artinya biaya untuk biaya untuk memperkuat cyber security. Ada juga yang biasa temui adalah performa, yang biasanya operating system ataupun uh, kualitas dari jaringannya masih tidak bagus atau masih kurang di bawah performa yang seharusnya diterapkan. Terakhir ada uh, what could be done to limit the vulnerability, apa yang kita bisa lakukan untuk uh, meminimalisir atau mengurangi, membatasi kerentanan ini. Ada banyak, ada seperti alasan kenapa vulnerability itu ada. Untuk menangani hal ini, vulnerability ini juga banyak cara. Tapi yang paling kita sering temui, uh, kelompok kami diskusikan dan kami temui adalah edukasi dan kesadaran di mana banyak orang perusahaan ataupun beberapa orang yang ingin menggunakan device yang akan web browsing ataupun menyimpan data di dalam satu device harus ada mempunyai edukasi beberapa sistem untuk menjaga confidential mereka dan juga kesadaran bahwa jangan asal-asalan untuk menaruh data pribadi mereka di media yang bersifat sosial atau media sosial. Ada juga perawatan dan pengembangan. Selain juga user yang harus diedukasi dan juga harus diberikan suatu kesadaran tentang cyber security, perawatan dari device yang digunakan juga itu penting, terutama operating system yang harus diupdate selalu agar uh, keamanan yang ada di bawah dari update tersebut bisa diterapkan di device yang ada sekarang. Ada juga kolaborasi. Kalau kolaborasi, biasanya ini berlaku untuk kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki suatu sistem jaringan. Ada angka baiknya apabila sesama cyber security itu saling memberikan informasi atau kolaborasi agar konfidensial, keamanan dan juga kerahasiaan dari suatu data perusahaan bisa terjaga. Oh. Dan terakhir juga ada pendanaan. Tentu saja menggunakan peralatan yang lebih canggih memerlukan pendanaan yang cukup banyak, sehingga pendanaan juga sangat diperlukan. Oke. Dan itulah lab learning details of the text. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.